Halo pria berkelas, pernah tidak kamu mendengar kisah seperti ini di mana seorang wanita terlihat memiliki kehidupan yang baik-baik saja, pasangannya setia, pekerja keras, bahkan bisa dibilang sempurna. Namun entah bagaimana akhirnya justru dia memilih jalan selingkuh. Banyak orang langsung menilai wanita seperti ini tidak tahu bersyukur. Tapi sangat sedikit yang mau berhenti sejenak dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua. Video ini bukan untuk membenarkan perselingkuhan dalam bentuk apapun, tetapi untuk membuka mata tentang realita hubungan yang sering tidak kita pahami sejak awal. Karena kenyataannya seseorang bisa pergi bukan karena dia buruk, tapi karena perlahan rasa hormat dalam hubungan itu hilang tanpa disadari. Banyak pria terlalu cepat menyalahkan wanita. Padahal seringkali akar masalahnya justru tumbuh dari hal kecil yang dianggap sepele dan dibiarkan menumpuk. Di sini kita akan membahas lebih dalam bukan hanya tentang kenapa seorang wanita bisa tergoda keluar dari hubungan, tapi juga bagaimana cara menjadi pria yang tidak mudah ditinggalkan, bukan karena dia takut kehilangan kamu, tapi karena dia merasa tidak ada yang bisa menggantikan sosokmu. Jadi siapkan dirimu, tenangkan pikiran, dan ikuti sampai akhir karena ini bisa mengubah cara kamu melihat hubungan dan cara kamu menjadi pria yang benar-benar dihormati bukan karena harta atau penampilan, tapi karena kedewasaan dan konsistensi sikap. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih jauh, bayangkan dulu dari mana kamu sedang menonton video ini, dan pahami bahwa dalam hubungan hal yang terlihat kecil bisa memiliki dampak besar yang perlahan mengubah perasaan seseorang tanpa disadari. Sekarang kita masuk ke inti pertama yaitu sisi psikologis dari perselingkuhan. Dalam dunia psikologi, tindakan ini jarang sekali muncul secara tiba-tiba atau sekadar dorongan sesaat, terutama pada wanita. Biasanya ada proses panjang di baliknya yang tidak terlihat, bukan hanya soal fisik atau ketertarikan sesaat, tetapi lebih dalam kebutuhan emosional yang tidak lagi terpenuhi, kebutuhan untuk merasa didengar, dihargai, dan dipahami dengan cara yang membuat hatinya merasa hidup. Berbagai penelitian hubungan menunjukkan bahwa ketika seorang wanita memilih untuk berselingkuh, seringkali itu bukan tentang mencari kesenangan semata, melainkan tentang mencari kembali perasaan yang hilang dalam dirinya. Kondisi ini dalam psikologi sering disebut perpindahan emosional di mana fokus perasaan bergeser karena hubungan utama tidak lagi memberikan ruang emosional yang dibutuhkan. Banyak pria merasa selama mereka tidak berbuat salah besar, tetap bekerja keras, dan tidak menyakiti pasangan, maka hubungan akan baik-baik saja. Padahal bagi banyak wanita, cinta tidak hanya soal hadir secara fisik, tetapi juga bagaimana emosi itu dirawat setiap hari, cara berbicara, cara mendengarkan, cara memperhatikan, dan cara membuatnya merasa penting ketika hubungan berubah menjadi rutinitas yang datar, makan bersama tanpa percakapan yang hidup, tidur di satu atap tapi terasa jauh secara emosional. Perlahan rasa itu mulai memudar, bukan karena cinta hilang seketika, tetapi karena tidak lagi diberi energi perhatian yang membuatnya bertahan. Dari situ perlahan muncul kekosongan yang jika dibiarkan bisa menjadi celah yang semakin besar. Dalam banyak pengalaman konseling hubungan, keluhan wanita sering terdengar sederhana namun menyimpan makna yang dalam seperti aku merasa tidak lagi diperhatikan atau dia ada di dekatku tapi seperti jauh atau aku berbicara tapi tidak benar-benar didengar. Kalimat seperti ini mungkin terdengar biasa bagi sebagian pria, tetapi bagi seorang wanita itu adalah tanda bahwa koneksi emosional mulai retak. Wanita tidak selalu mencari seseorang yang memujanya secara berlebihan, tetapi seseorang yang membuatnya merasa keberadaannya berarti. Ketika rasa itu tidak lagi ia temukan dalam hubungan utamanya, secara perlahan ia mulai membuka ruang kecil untuk validasi dari luar, bisa dari teman, rekan kerja, atau seseorang yang sekilas memberi perhatian lebih. Bukan berarti langsung terjadi sesuatu, tetapi hati mulai punya ruang yang sebelumnya tidak ada. Dan ruang kecil inilah yang jika tidak disadari bisa berkembang menjadi jarak emosional yang sulit ditutup kembali. Gary Chapman dalam konsep bahasa cinta menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam merasakan kasih sayang. Ada yang melalui kata-kata, ada yang melalui sentuhan, ada juga yang melalui perhatian waktu,
Masalahnya sering muncul ketika dua orang tidak berbicara dalam bahasa emosional yang sama. Banyak pria menunjukkan cinta lewat kerja keras, tanggung jawab, atau pemberian materi, tetapi jika pasangannya lebih membutuhkan kehadiran emosional atau kata-kata apresiasi, maka semua itu tidak selalu terasa sebagai cinta yang sebenarnya. Akhirnya hubungan terlihat baik dari luar, tetapi di dalamnya terasa kosong. Di titik seperti ini, perhatian dari orang lain yang mampu berbicara dalam bahasa emosional yang tepat bisa terasa sangat berarti. Dan satu hal yang sering tidak disadari adalah bahwa sebelum terjadi tindakan fisik, biasanya semuanya dimulai dari kedekatan emosional yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Perselingkuhan emosional ini memang bekerja dengan cara yang jauh lebih halus, tapi justru disitulah bahayanya semakin dalam. Ia tidak selalu muncul sebagai keputusan besar, melainkan dimulai dari momen kecil yang terlihat tidak berbahaya, seperti mulai merasa lebih nyaman menceritakan masalah pribadi kepada orang lain dibandingkan pasangan sendiri, atau berbagi hal-hal yang sebenarnya dulu hanya dibicarakan dalam hubungan utama, lalu perlahan muncul kebiasaan menyimpan percakapan tertentu. Karena merasa itu tidak pantas jika diketahui pasangan, tapi di saat yang sama tetap memberikan rasa nyaman secara emosional, dan di titik ini perubahan sudah mulai terjadi tanpa disadari, ketika seorang wanita mulai membandingkan pasangannya dengan pria lain dalam konteks emosional, seperti dia lebih perhatian atau dia lebih mengerti aku. Itu bukan sekadar komentar biasa, tapi sinyal bahwa ikatan psikologisnya sedang bergeser, dan ketika fokus emosional itu mulai berpindah batas, kesetiaan yang tadinya tegas perlahan menjadi kabur tanpa perlu keputusan besar apapun. Yang menarik, kebutuhan untuk dihormati bukan hanya milik pria, wanita juga memiliki kebutuhan kuat untuk bisa menghormati pasangannya, karena dalam jangka panjang, cinta tanpa rasa hormat akan kehilangan arah ketika seorang pria mulai kehilangan kontrol hidupnya, sering ingkar janji, tidak konsisten, atau mudah meledak secara emosi, maka perlahan rasa kagum itu terkikis, dan ketika wanita tidak lagi bisa memandang pasangannya dengan rasa kagum, yang tersisa bukan lagi cinta yang kuat, melainkan rasa iba yang diam-diam menggantikan kekaguman itu sendiri. Padahal rasa kagum adalah salah satu bahan bakar utama dalam ketertarikan emosional, wanita yang masih bisa berkata dalam hatinya, "Aku bangga dengannya," akan jauh lebih sulit goyah dibandingkan wanita yang mulai berkata, "Aku capek dengan dia." Karena di titik itu, pintu emosional ke arah luar mulai terbuka tanpa disadari. Dalam hubungan jangka panjang, perubahan keintiman sering menjadi tanda yang tidak boleh diabaikan. Wanita yang mulai menjauh secara fisik tidak selalu kehilangan ketertarikan. Seringkali ia hanya kehilangan rasa aman secara emosional, sementara wanita yang mulai mencari kedekatan di luar hubungan tidak selalu mencari sentuhan, tetapi mencari koneksi. Koneksi yang membuatnya merasa dilihat tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Berbagai penelitian hubungan menunjukkan bahwa ketika keintiman emosional menurun, risiko keretakan hubungan meningkat secara signifikan, dan inilah alasan mengapa banyak pasangan terlihat baik-baik saja dari luar, padahal di dalamnya sudah lama terjadi jarak yang tidak dibicarakan. Ironisnya, banyak wanita yang terlibat perselingkuhan emosional sebenarnya masih memiliki perasaan terhadap pasangannya. Mereka tidak selalu ingin pergi, tidak selalu ingin menghancurkan hubungan, tetapi mereka hidup dalam kesepian yang tidak pernah benar-benar disadari oleh pihak lain, sebuah kesepian yang terjadi di dalam hubungan itu sendiri. Ketika percakapan berubah menjadi formalitas, empati menurun, dan kedekatan digantikan oleh rutinitas, maka hubungan menjadi ruang yang sunyi meski dihuni dua orang, dan di dalam kesunyian itu, perhatian kecil dari orang lain bisa terasa seperti sesuatu yang sangat berarti, bukan karena niat awalnya cinta, tetapi karena kebutuhan emosional yang lama tidak terpenuhi. Tentu tidak semua kondisi seperti ini berakhir pada perselingkuhan, tetapi ketika dibiarkan tanpa kesadaran, hati perlahan mulai mencari makna di tempat lain yang seharusnya hadir dalam hubungan itu sendiri. Sebagian besar wanita yang masuk ke situasi ini sebenarnya sadar bahwa ada batas yang dilanggar, namun perasaan bersalah itu sering kalah oleh pembenaran batin.
muncul kalimat seperti, "Aku hanya butuh." Didengar, atau ini terjadi karena dia dulu berubah duluan. Dalam psikologi hal ini dikenal sebagai usaha meredakan konflik batin antara nilai moral dan tindakan nyata, di mana pikiran mencoba menenangkan diri agar rasa sakit emosional bisa tetap tertahankan, bukan karena tidak tahu mana yang benar dan salah, tetapi karena luka yang terlalu lama diabaikan mulai mengaburkan penilaian. Pada akhirnya, inti dari semua ini bukan sekadar tentang pengkhianatan, tetapi tentang bagaimana kebutuhan emosional yang tidak dirawat bisa mengubah arah sebuah hubungan secara perlahan, seringkali bukan mencari orang baru yang sebenarnya diinginkan, melainkan mencari kembali rasa yang dulu pernah hidup dalam hubungan itu sendiri. Dan di sini ada pelajaran penting yang tidak bisa diabaikan, cinta bukan hanya sesuatu yang cukup dimiliki, tetapi sesuatu yang harus terus dijaga, diperhatikan, dan diperbarui setiap hari, karena bahkan hubungan yang terlihat baik dari luar bisa menyimpan hati yang diam. Dia merasa tidak lagi diperhatikan. Yang kedua, tanda-tanda awal yang sering diabaikan ketika rasa hormat mulai hilang. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak pria dalam memahami hubungan, yaitu mengira wanita meninggalkan karena sudah tidak cinta, padahal seringkali yang hilang lebih dulu adalah rasa hormat. Karena rasa hormat adalah pondasi yang menjaga cinta tetap berdiri. Tanpa itu, cinta hanya bertahan sebagai kebiasaan, bukan lagi perasaan yang hidup, dan hilangnya rasa hormat tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia muncul perlahan dalam bentuk kecil yang sering dianggap tidak penting. Salah satunya ketika seorang wanita mulai menceritakan sisi buruk pasangannya kepada orang lain. Ini bukan sekadar curhat biasa, karena di baliknya ada perubahan cara dia memandang hubungan tersebut. Awalnya mungkin hanya dianggap sebagai pelampiasan emosi, tetapi perlahan berubah menjadi kebiasaan mencari validasi dari luar, dan tanpa disadari, setiap cerita negatif yang dibagikan ke orang lain ikut mengubah cara dia merasakan hubungan itu sendiri. Semakin sering ia membicarakan hal negatif tentang pasangannya kepada pria lain, semakin dalam pula ikatan emosional di luar hubungan itu terbentuk. Dalam psikologi kondisi ini dikenal sebagai emotional triangulation, yaitu ketika seseorang tanpa sadar melibatkan pihak ketiga untuk mengisi ruang emosional yang tidak lagi terpenuhi di dalam hubungan utama. Dan ketika pola ini terus berulang, arah loyalitas emosional mulai bergeser perlahan tanpa disadari, karena pada dasarnya setiap percakapan emosional menciptakan keterikatan baru. Lebih jauh lagi, kebiasaan menjelekkan pasangan di depan pria lain juga menjadi tanda kuat bahwa rasa hormat sudah mulai runtuh. Karena selama rasa hormat masih ada, seorang wanita cenderung tetap menjaga citra pasangannya di hadapan orang lain bahkan saat sedang kecewa sekalipun, tetapi ketika rasa itu memudar, batas itu ikut hilang, dan yang tersisa hanya kebutuhan untuk meluapkan emosi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Di titik inilah benih awal perselingkuhan emosional mulai tumbuh, bukan karena keputusan besar, tetapi karena perlahan dia berhenti melihatmu dengan rasa kagum. Dan dalam banyak dinamika hubungan, rasa kagum adalah bentuk cinta yang paling stabil dalam perspektif emosional wanita. Selama masih ada perasaan, aku bangga dengannya, hubungan biasanya masih memiliki daya tahan. Tetapi ketika itu berubah menjadi, aku sudah tidak melihat hal yang bisa dibanggakan lagi, maka struktur emosional hubungan mulai melemah. Tandanya bisa terlihat ketika ia tidak lagi tertarik mendengarkan cerita atau rencana hidupmu, berhenti memberikan apresiasi, lebih sering merespons dengan kritik dibanding dukungan, dan mulai membandingkanmu dengan pria lain. Hilangnya rasa kagum ini tidak selalu datang dari kesalahan besar, seringkali justru muncul dari stagnasi. Ketika seorang pria berhenti berkembang, kehilangan arah, atau terlalu nyaman dalam rutinitasnya sendiri, maka secara tidak langsung daya tarik emosionalnya ikut menurun. Karena pada level psikologis, wanita cenderung tertarik pada pria yang menunjukkan arah, progres, dan tujuan hidup yang jelas, dan ketika itu menghilang, ruang emosional itu mulai diisi oleh figur lain yang terlihat lebih hidup, bukan karena lebih unggul secara fisik, tetapi karena merepresentasikan sesuatu yang dulu pernah ada.
yaitu potensi yang tidak lagi terlihat. Perubahan lain yang sering terjadi adalah ketika kritik dalam hubungan mulai kehilangan niat membangun saat hubungan masih sehat. Teguran biasanya muncul sebagai bentuk kepedulian, tetapi ketika rasa hormat hilang, nada itu berubah menjadi merendahkan, dan muncul kalimat seperti "kamu tidak pernah bisa diandalkan" atau "dari dulu juga selalu begitu" atau "aku sudah tidak percaya lagi dengan ucapanmu." Dalam psikologi hubungan ini dikenal sebagai disdain communication, yaitu pola komunikasi yang dipenuhi rasa kecewa mendalam dan kecenderungan merendahkan pasangan, dan ketika pola ini muncul, hubungan sudah memasuki fase kritis karena rasa hormat telah tergantikan oleh rasa tidak lagi menghargai. Di fase ini, bahkan ketika konflik terlihat berkurang, itu bukan berarti kedamaian, karena diam dalam hubungan tidak selalu berarti tenang. Seringkali itu justru tanda bahwa seseorang sudah berhenti peduli. Ketika seorang wanita tidak lagi memperjuangkan pendapatnya, itu biasanya berarti ia sudah tidak melihat hubungan tersebut sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan, dan pada titik itu, fokus emosionalnya mulai mencari ruang lain yang membuatnya merasa kembali hidup, bukan untuk menghancurkan hubungan, tetapi untuk mengisi kekosongan yang semakin terasa. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah perubahan arah perhatian. Ketika dulu ia aktif bertanya tentang keseharianmu, ingin tahu aktivitasmu, dan menunjukkan ketertarikan pada hal kecil, lalu perlahan semuanya berubah menjadi respon yang datar dan minim emosi. Sementara di sisi lain ia mulai tampak lebih hidup ketika berbicara tentang orang lain di luar hubungan. Ini bukan sekadar perubahan topik, tetapi indikasi bahwa energi emosionalnya sudah mulai tidak lagi terfokus pada hubungan utama. Karena dalam psikologi, perhatian adalah bentuk investasi emosional, dan ketika investasi itu berpindah, maka keterikatan juga ikut bergeser. Hal yang sama juga terlihat ketika kedekatan mulai ditolak, bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga emosional, seperti menolak percakapan mendalam, menghindari keintiman, atau merasa tidak nyaman. Dengan interaksi sederhana, alasan yang muncul mungkin terdengar biasa seperti lelah atau tidak mood, tetapi jika pola ini terjadi terus-menerus, itu menandakan adanya jarak emosional yang sedang terbentuk. Karena ketika seseorang tidak lagi merasa aman secara emosional, tubuh dan pikirannya secara alami akan mulai menolak kedekatan sebagai bentuk perlindungan diri bawah sadar. Dan ini sering muncul jauh sebelum keputusan besar terjadi dalam hubungan, meskipun di permukaan masih terlihat bertahan. Di dalamnya perlahan sudah terjadi pergeseran yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Padahal yang perlahan hilang justru dua hal paling penting dalam hubungan, rasa hormat dan rasa aman, dan tanpa keduanya, cinta tidak punya ruang untuk bertahan, apalagi berkembang. Ketika seorang wanita mulai lebih sering berbicara dengan pria lain dibandingkan dengan pasangannya sendiri, itu bukan selalu tentang pengkhianatan yang langsung terlihat, tapi seringkali tentang kebutuhan emosional yang mulai mencari tempat baru, bukan dalam hal besar, tapi justru dari hal-hal kecil yang diabaikan, misalnya ketika ia merasa kesal atau kecewa, tapi tidak lagi memilih untuk menyampaikannya kepada pasangannya, melainkan mencari telinga lain yang dianggap lebih bisa memahami, dan disinilah bahaya yang paling sering tidak disadari muncul. Karena kedekatan emosional yang terbentuk dari percakapan sederhana itu seringkali jauh lebih dalam dibanding ketertarikan fisik, sebab di sana ia merasa didengar, dipahami, dan diterima tanpa tekanan. Tiga hal yang secara perlahan bisa hilang dalam hubungan utama jika tidak dijaga. Dan dari titik ini, seseorang yang awalnya hanya menjadi tempat bercerita bisa berubah posisi secara emosional tanpa disadari, bukan karena keputusan besar, tetapi karena rangkaian percakapan kecil yang terus berulang. Perselingkuhan dalam banyak kasus tidak dimulai dari tindakan fisik, melainkan dari percakapan yang tidak lagi terjadi dalam hubungan itu sendiri. Dan ketika perubahan ini terjadi, biasanya tanda-tandanya sudah lebih dulu terasa. Energi di antara dua orang mulai berubah, suasana yang dulu hangat perlahan menjadi dingin, tatapan yang dulu lembut mulai terasa kosong, dan perubahan ini sering muncul jauh sebelum konflik besar terjadi, hanya saja banyak yang mengabaikannya.
Karena secara fisik hubungan masih terlihat berjalan seperti biasa, di titik ini, banyak pria gagal menyadari bahwa keberadaan fisik tidak lagi menjamin kehadiran emosional. Karena seseorang bisa saja masih duduk di sampingmu, tapi pikirannya sudah berada jauh di tempat lain, dan fondasi terakhir yang biasanya menentukan bertahan atau tidaknya sebuah hubungan adalah rasa hormat. Karena cinta bisa bertahan melewati banyak hal, termasuk pertengkaran dan kesalahan, tetapi ketika rasa hormat sudah hilang, segalanya mulai kehilangan makna. Kata-kata yang dulu terasa hangat menjadi kosong, janji yang dulu meyakinkan berubah menjadi keraguan, dan hubungan yang dulunya hidup perlahan menjadi sekadar rutinitas tanpa emosi. Menjaga rasa hormat bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang konsistensi dalam sikap, cara berbicara, cara menghadapi masalah, dan bagaimana seseorang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan, karena pada akhirnya wanita tidak mencari pria yang sempurna, tetapi pria yang bisa diandalkan dan memiliki arah hidup yang jelas, dan ketika rasa itu hilang, hubungan tidak langsung berakhir, tetapi mulai berjalan tanpa jiwa, hanya karena kebiasaan, bukan lagi karena keterikatan emosional, dan inilah tahap paling berbahaya, ketika hubungan masih terlihat ada, tetapi secara batin sudah mulai runtuh, karena begitu rasa hormat menghilang, bahkan hal kecil bisa menjadi pemicu untuk menjauh, dan seringkali bukan orang luar yang merusak hubungan, tetapi perubahan halus di dalam diri seseorang yang tidak lagi disadari. Pria yang kehilangan arah hidup menjadi salah satu faktor terbesar dalam pergeseran ini, karena secara emosional, wanita sangat peka terhadap energi kepemimpinan dalam diri pasangannya, bukan soal status atau kesuksesan semata, tetapi tentang arah, tujuan, dan konsistensi dalam menjalani hidup. Ketika pria masih memiliki visi dan semangat, ia memancarkan rasa aman yang alami. Tetapi ketika ia mulai kehilangan arah, terlalu banyak mengeluh, ragu dalam mengambil keputusan, atau berhenti bertumbuh, maka perlahan rasa aman itu ikut hilang, dan wanita mulai merasa hubungan itu seperti berjalan tanpa kompas. Bukan lagi sesuatu yang memberi arah, melainkan sesuatu yang hanya dijalani. Di saat seperti ini, pria lain yang terlihat lebih memiliki tujuan, meski tidak sempurna, bisa tampak lebih menarik secara emosional, bukan karena lebih baik, tetapi karena menghadirkan kembali rasa arah yang mulai hilang, dan kesalahan lain yang sering terjadi adalah ketika pria merasa perjuangan dalam hubungan sudah selesai setelah berhasil mendapatkan pasangannya. Padahal justru di titik itulah proses menjaga hubungan sebenarnya baru dimulai. Padahal bagi wanita justru di titik itulah hubungan benar-benar mulai diuji, karena wanita jatuh pada versi terbaik dari seorang pria saat ia masih berjuang, saat ada ambisi, arah hidup, semangat, dan usaha untuk terus berkembang, tetapi ketika semua itu perlahan berhenti, ketika pria mulai kehilangan dorongan untuk bertumbuh, mulai mengabaikan penampilan, mengurangi inisiatif, dan berhenti memberi perhatian kecil yang dulu menjadi alasan ia tertarik, maka perlahan perasaan bangga itu berubah menjadi beban emosional. Banyak pria berpikir bahwa selama mereka sudah hadir secara fisik dan setia, itu sudah cukup. Padahal bagi wanita, kehadiran saja tidak pernah cukup tanpa konsistensi dalam usaha dan sikap, karena cinta bagi mereka bukan momen, tetapi proses yang harus terus diperbarui, dan setiap kali seorang pria berhenti berkembang, ia tidak hanya kehilangan daya tarik, tetapi juga perlahan mengikis rasa hormat yang sebelumnya ada. Hal yang sama terjadi ketika pria tidak mampu mengelola emosinya. Wanita mungkin bisa memaafkan banyak hal, bahkan kesalahan besar, tetapi sulit untuk tetap menghormati pria yang tidak stabil secara emosional, yang mudah meledak, mudah tersinggung, atau tidak mampu mengendalikan reaksinya, karena di dalam diri wanita ada kebutuhan mendalam akan rasa aman. Dan rasa aman tidak mungkin tumbuh di lingkungan yang emosinya tidak bisa diprediksi. Bahkan ketika tidak ada kekerasan fisik, kata-kata yang tajam, sindiran halus, atau sikap dingin yang terus berulang bisa meninggalkan luka emosional yang sama dalamnya, dan dari situlah jarak mulai terbentuk, bukan karena niat untuk pergi,
tetapi karena naluri untuk mencari ketenangan di tempat lain, bukan karena ingin selingkuh, tetapi karena secara emosional manusia selalu mencari ruang di mana ia bisa merasa tenang dan diterima, dan dalam hal ini, pria yang matang bukanlah yang tidak pernah marah, tetapi yang mampu mengendalikan emosinya dengan kesadaran, karena ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling dihormati dalam hubungan. Masalah lain yang sering terjadi adalah ketika komunikasi mulai kehilangan maknanya, karena pada dasarnya komunikasi adalah oksigen dalam hubungan, tetapi ketika pria berhenti benar-benar mendengarkan, hubungan perlahan mulai kehilangan napas. Banyak pria mendengar untuk menjawab, bukan untuk memahami. Dan ketika wanita berbicara, respons yang muncul seringkali berupa pembelaan atau penyangkalan seperti kamu salah paham, itu cuma bercanda. Atau kamu terlalu sensitif, yang tanpa disadari membuat wanita merasa tidak dipahami dan tidak dihargai. Padahal dalam banyak kasus, wanita tidak selalu mencari solusi, mereka mencari koneksi emosional melalui percakapan, ingin merasa didengar tanpa harus diperbaiki, dan ketika ruang itu hilang, mereka mulai menutup diri. Dan begitu komunikasi emosional berhenti, keintiman juga ikut memudar. Hal lain yang perlahan mengikis hubungan adalah hilangnya integritas dalam hal kecil, karena bagi wanita, kepercayaan dibangun dari konsistensi, bukan dari janji besar, tetapi dari hal-hal sederhana yang ditepati setiap hari, ketika kata tidak lagi sejalan dengan tindakan, atau ketika kebohongan kecil mulai terjadi berulang, maka perlahan rasa percaya terkikis, dan saat itu terjadi, wanita tidak lagi melihat pasangannya sebagai sosok yang bisa diandalkan. Bukan karena kegagalan besar, tetapi karena ketidakkonsistenan yang terus dibiarkan, dan dalam jangka panjang, wanita lebih memilih kejujuran yang menyakitkan daripada kenyamanan yang palsu. Karena bagi mereka, kepercayaan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Di sisi lain, terlalu bergantung secara emosional juga bisa menjadi masalah serius dalam hubungan. Ketika pria terlalu menuntut perhatian, terlalu cemburu, atau terlalu takut kehilangan, maka hubungan tidak lagi terasa hangat, tetapi justru menekan, dan wanita mulai merasa tidak diberi ruang. Dalam psikologi hal ini sering dikaitkan dengan keterikatan yang tidak aman, di mana cinta berubah menjadi ketakutan kehilangan, dan ketakutan itu justru mengurangi daya tarik, karena wanita lebih menghormati pria yang mampu mencintai tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri, yang bisa hadir tanpa menjadi bergantung, dan yang bisa memberi ruang tanpa menjauh secara emosional. Kesalahan lain yang sering tidak disadari adalah ketika koneksi emosional mulai diabaikan, banyak pria mengira hubungan tetap aman selama tidak ada konflik besar, padahal jarak emosional bisa tumbuh dalam diam. Ketika perhatian mulai terbagi terlalu banyak pada pekerjaan, gawai, atau hal lain dibandingkan pasangan, maka perlahan rasa kedekatan itu menghilang, dan meskipun secara fisik masih bersama, secara emosional hubungan terasa jauh. Wanita tidak selalu mengingat seberapa besar usaha materi yang diberikan, tetapi mereka sangat mengingat bagaimana mereka diperlakukan dan bagaimana perasaan mereka dijaga. Dan ketika koneksi emosional ini putus, kesepian dalam hubungan mulai muncul. Sebuah kesepian yang paling sunyi karena terjadi di dalam kebersamaan. Hal lain yang juga sering menjadi titik lemah adalah ketika pria mulai berhenti menghargai pasangannya, karena terlalu terbiasa dengan kebaikan dan perhatian yang diberikan, sehingga semua itu dianggap sebagai hal yang biasa, bukan lagi sesuatu yang perlu diapresiasi. Ucapan terima kasih mulai hilang, pujian berhenti, dan perhatian terhadap hal kecil mulai memudar, padahal dalam banyak kasus, wanita tidak meninggalkan hubungan karena kurangnya cinta, tetapi karena kelelahan tidak dihargai, karena mereka bisa bertahan dalam kesulitan, tetapi sulit bertahan dalam ketidakpedulian yang terus-menerus. Ketika dia merasa tidak lagi diakui, perlahan ia mulai menutup diri, bukan karena ingin menjauh darimu, tetapi karena ia sedang melindungi dirinya dari kekecewaan yang terus menumpuk tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Di titik ini banyak pria tidak menyadari bahwa yang berubah bukan hanya sikap, tetapi arah emosional dari hubungan itu sendiri.
Salah satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah ketika pria menolak untuk berubah dengan alasan seperti, "Aku memang orangnya begini." Padahal hubungan tidak pernah tentang mempertahankan ego, melainkan tentang kemampuan untuk tumbuh bersama. Karena wanita yang mencintaimu tidak menuntut kamu menjadi orang lain, tetapi berharap kamu menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Dan ketika seorang pria menolak untuk berkembang, menolak belajar dari kesalahan, atau menutup diri dari perubahan, sebenarnya ia sedang perlahan menutup pintu untuk menjaga cinta itu tetap hidup. Refleksi diri menjadi hal penting dalam membangun hubungan yang sehat, karena pada dasarnya hubungan yang kuat selalu dimulai dari individu yang sadar akan dirinya sendiri. Pria yang matang secara emosional bukanlah yang mengenalikan pasangannya, tetapi yang mampu mengenalikan dirinya sendiri, yang bisa memimpin dengan ketenangan, bukan tekanan, yang bisa mendengarkan tanpa langsung bereaksi defensif, dan yang bisa mencintai tanpa kehilangan arah hidupnya. Kesempurnaan bukan syarat utama, tetapi kesadaran untuk terus bertumbuh adalah fondasi yang tidak bisa diabaikan, karena rasa hormat seorang wanita tidak pernah dibangun dari materi atau ego, tetapi dari konsistensi sikap, kedewasaan dalam menghadapi masalah, dan integritas dalam tindakan sehari-hari. Pada akhirnya wanita tidak pergi karena satu kesalahan besar, tetapi karena seorang pria berhenti menjadi versi terbaik dari dirinya dalam waktu yang lama. Maka sebelum menyalahkan keadaan atau pasangan, ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab di dalam diri sendiri. Apakah aku masih menjadi pria yang bisa ia kagumi? Dan jika jawabannya belum, maka disitulah titik awal perubahan harus dimulai. Karena setelah memahami akar masalahnya, langkah berikutnya adalah transformasi. Bagaimana menjadi pria yang dihormati, dicintai, dan tidak mudah kehilangan koneksi emosional dalam hubungan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang membangun karakter yang stabil dan bertanggung jawab, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tetapi bisa dibentuk melalui kesadaran dan konsistensi. Langkah pertama adalah membangun diri sebelum membangun hubungan. Karena kesalahan banyak pria adalah masuk ke hubungan dengan kekosongan dan berharap wanita mengisi kekosongan itu, padahal wanita tidak tertarik pada pria yang bergantung secara emosional, mereka tertarik pada pria yang memiliki arah hidup yang jelas, sebelum menuntut cinta dan kesetiaan. Penting untuk memahami kemana hidup sedang diarahkan, nilai apa yang sedang dipegang, dan versi seperti apa yang ingin dicapai di masa depan. Karena pria yang memiliki kejelasan hidup akan memancarkan energi kepemimpinan tanpa perlu berlebihan dalam kata-kata. Selanjutnya adalah memahami bahwa kepemimpinan dalam hubungan bukan tentang dominasi, tetapi tentang ketenangan dan tanggung jawab. Wanita tidak mencari seseorang yang mengontrol hidupnya, tetapi seseorang yang bisa memberi rasa aman secara emosional, yang tetap tenang saat situasi sulit, yang tidak ikut tenggelam dalam emosi, dan yang mampu bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Karena dalam banyak kasus, rasa aman jauh lebih kuat daripada kata-kata manis, dan rasa aman itu hanya muncul dari pria yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Langkah berikutnya adalah melatih ketenangan emosional, karena ketenangan adalah salah satu daya tarik paling kuat dalam diri seorang pria. Semakin stabil reaksinya, semakin tinggi rasa hormat yang muncul. Pria yang mudah marah, curiga berlebihan, atau panik saat menghadapi masalah akan sulit menciptakan rasa aman. Oleh karena itu penting untuk belajar memberi jeda sebelum bereaksi, memahami emosi sebelum respons, dan tidak membiarkan perasaan sesaat mengendalikan keputusan. Karena pria yang tenang bukan berarti tidak punya emosi, tetapi mampu mengelola emosinya dengan kesadaran, dan hal ini secara alami membangun kembali rasa kagum dalam hubungan. Hal penting lainnya adalah menjadi pribadi yang bisa diandalkan, karena salah satu kebutuhan emosional terbesar dalam hubungan adalah konsistensi. Bukan janji besar, tetapi tindakan kecil yang terus ditepati. Ketika seorang pria mengatakan sesuatu dan menepatinya, itu membangun kepercayaan yang kuat, karena wanita lebih menghargai apa yang dilakukan daripada apa yang hanya diucapkan. Lalu dalam komunikasi, empati menjadi kunci yang sering diabaikan. Banyak konflik dalam hubungan bukan karena kurangnya cinta,
tetapi karena cara menyampaikan dan memahami emosi yang salah, daripada langsung membantah atau membela diri, belajar untuk memahami. Terlebih dahulu perasaan pasangan bisa mengubah arah percakapan secara signifikan, karena kalimat sederhana yang disampaikan dengan empati dapat meredakan konflik yang sebelumnya hampir meledak, dan pada akhirnya, semua ini kembali pada satu hal utama, hubungan yang sehat tidak dibangun dari satu sisi saja, tetapi dari dua orang yang sama-sama mau bertumbuh. Dan pria yang bersedia memperbaiki dirinya, mengelola emosinya, menjaga konsistensi, dan memahami pasangannya akan selalu memiliki peluang lebih besar untuk menjaga hubungan tetap hidup dalam jangka panjang. Wanita tidak selalu membutuhkan solusi, yang sering ia butuhkan hanyalah kehadiran penuh saat ia berbicara, tanpa disela, tanpa dihakimi, tanpa langsung diarahkan pada cara memperbaiki. Karena dalam banyak momen, empati jauh lebih mengikat daripada jawaban. Dan justru empati itulah yang menjadi jembatan emosional agar hubungan tetap terasa hidup bahkan di masa sulit. Namun seiring waktu banyak hubungan kehilangan hal sederhana ini, ketika pasangan mulai terlalu terbiasa satu sama lain. Perhatian kecil yang dulu terasa berarti perlahan menghilang, pujian berhenti, ucapan terima kasih menjadi jarang, dan rasa kagum yang dulu tumbuh dari hal-hal sederhana ikut memudar tanpa disadari, padahal seringkali justru hal kecil itulah yang menjadi alasan awal seseorang jatuh cinta. Coba renungkan kapan terakhir kali kata terima kasih diucapkan dengan benar-benar tulus, kapan terakhir kali ada pelukan tanpa alasan, atau kalimat sederhana seperti, "Aku bangga sama kamu," disampaikan tanpa momen khusus. Karena wanita yang merasa dihargai tidak mudah mencari validasi dari luar, bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena kebutuhannya sudah terpenuhi di dalam hubungan, dan dalam kenyataannya cinta jarang runtuh karena satu peristiwa besar. Tetapi lebih sering karena akumulasi hal kecil yang terus diabaikan. Hubungan yang sehat bukan tentang saling melengkapi kekurangan hingga menjadi satu identitas, tetapi tentang dua individu yang tetap tumbuh sebagai pribadi masing-masing, pria yang terus belajar, berkembang, dan memperluas cara pandangnya akan selalu memancarkan daya tarik yang berbeda, karena pertumbuhan menciptakan nilai, dan stagnasi perlahan mengikisnya. Ketika seseorang berhenti berkembang, ia tidak hanya kehilangan arah pribadi, tetapi juga kehilangan dinamika dalam hubungan. Karena hubungan yang tidak tumbuh pada akhirnya akan mulai terasa hampa. Di sisi lain, banyak pria masih menganggap bahwa menjadi kuat berarti harus menekan emosi dan menyembunyikan kelemahan, padahal kerentanan yang sehat justru menunjukkan kedewasaan emosional yang sesungguhnya, kemampuan untuk jujur tentang ketakutan, luka, atau tekanan yang sedang dihadapi tanpa kehilangan kendali diri adalah bentuk kekuatan yang paling matang, karena di dalam kejujuran terdapat keberanian. Dan keberanian adalah salah satu bahasa emosional yang paling mudah dihormati. Keseimbangan antara ketegasan dan kepekaan inilah yang menciptakan rasa aman dalam hubungan, bukan topeng kekuatan yang kaku, melainkan kehadiran yang stabil namun tetap manusiawi. Pada tahap yang lebih dalam, kedewasaan emosional juga terlihat dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas diri sendiri, bukan menyalahkan keadaan atau pasangan setiap kali ada masalah. Karena setiap reaksi yang muncul tetap berada dalam kendali pribadi, dan setiap konflik seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan ajang saling menyalahkan. Pria yang mampu melakukan introspeksi secara jujur akan selalu memiliki fondasi hubungan yang lebih kuat dibandingkan mereka yang hanya mencari kambing hitam. Namun di sisi lain, mencintai pasangan tidak berarti kehilangan diri sendiri, karena hubungan yang sehat tidak dibangun di atas ketergantungan, melainkan pada dua individu yang tetap memiliki kehidupan, tujuan, dan identitas masing-masing. Ketika seseorang berhenti memiliki dunia di luar hubungan, maka daya tariknya perlahan menyempit, karena yang membuat seseorang menarik bukan hanya kehadirannya dalam hubungan, tetapi juga kualitas dirinya di luar hubungan tersebut. Pada akhirnya tujuan dari semua proses ini bukan untuk menciptakan kontrol atau dominasi, tetapi untuk membangun rasa hormat yang lahir dari karakter, bukan dari tuntutan, karena pria yang benar-benar dihormati bukanlah yang paling keras suaranya,
Tetapi yang paling stabil kehadirannya, bukan yang paling menuntut, tetapi yang paling konsisten dalam sikapnya, dan ketika seseorang sudah mencapai titik ini, ia tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, karena kehadirannya sendiri sudah memiliki nilai yang cukup untuk dipertahankan, dan di sisi lain, hubungan yang bertahan bukanlah yang bebas dari godaan atau masalah, tetapi yang memiliki fondasi emosional yang kuat untuk kembali pulang satu sama lain, selama masih ada kesadaran untuk belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Tidak ada hubungan yang benar-benar tertutup untuk diperbaiki, karena seringkali yang membuat hubungan retak bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya pemahaman yang terus dibiarkan, dan ketika seseorang akhirnya memilih untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, bukan hanya ke pasangannya, disitulah perubahan sebenarnya dimulai, karena pada akhirnya menjadi pria yang dihormati bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi seseorang yang terus tumbuh, stabil secara emosi, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan mampu menjadi tempat yang aman bagi orang yang ia cintai. Dan ketika kualitas itu terbentuk, hubungan tidak lagi didorong oleh ketakutan kehilangan, tetapi oleh pilihan untuk tetap bertahan bersama.